Hai, perkenalkan nama gua adalah Hanif Edi Rasman. Gua dari kampus UPI Purwakarta nih. Tepatnya sih dari prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan atau bisa disebut dengan MKB. Gua tuh kadang nih akhir-akhir ini ngerasain hal-hal salah. Contohnya saat rapat tuh udah malam banget, jam 8 malam, tapi harus banget ketemuan di tempat A, di tempat B, ataupun di tempat C. Ataupun misalnya lagi sakit nih, ataupun lagi hujan, gua harus banget ke kampus padahal lagi hujan banget lebat. Nah, kadang tuh gue bingung, bisa nggak sih orang tuh jauh nih di titik A, di titik B, di titik C, jauh banget. Tapi itu bisa ketemuan tanpa harus ada ketemuan langsung lah. Makanya diciptakan ada Google Meet. Apa sih itu Google Meet? Google Meet adalah video konferensi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google. Dengan adanya Google Meet ini, kita bisa ngelakuin hal-hal yang sekiranya mustahil. Contohnya, bertemu langsung dengan orang-orang jauh. Misalnya, saya lagi di Purwakarta, tapi saya asal dari Bekasi. Saya lagi kangen banget nih sama keluarga, pengen banget ketemu, pengen banget ngobrol sama keluarga. Makanya saya membuat Google Meet ini untuk ketemu dengan mereka. Pengen rapat online? Bisa. Pengen webinar online? Bisa. Atau pengen cuman kumpul-kumpul sama teman-teman biasa aja lah, pengen ngobrol-ngobrol biasa juga, bisa? Ya bisa dong. Dengan fitur-fitur itu banyak banget. Saya nggak bisa sebutin di sini satu-satu, tapi fiturnya tuh banyak banget lah. Ada berbagi layar, kalau bisa pengen nonton film bareng, pengen bersantai bareng pun, ya udah bagi layar aja gitu. Pengen malas ngomong, by text juga bisa gitu. Terus pengen, kayaknya ini berkesan banget dah meeting kita nih, rapat kita nih. Ya udah, kita rekam lah meeting kita. Nah, dengan video-video seperti itu aja, maka dibuatlah Google Meet untuk memperbantu kita semua. Tahun 2017, Google Meet awalnya diluncurkan sebagai Google Hangouts Meet, bagian dari G Suite, atau sekarang ini Google Workspace. Di tahun 2020, ketika COVID-19, Google memperluas akses Meet untuk pengguna biasa, bukan hanya bisnis, dan meningkatkan kapasitasnya menjadi 100 orang, bahkan bisa lebih ketika menggunakan paket berbayar. Di tahun 2022 sampai 2023, Google terus memperbarui fitur-fiturnya seperti background blur, live caption, dan integrasi dengan aplikasi Google lainnya seperti Google Calendar dan Gmail. Lalu, siapa sih penemu dari Google Meet? Google Meet ditemukan dan dikembangkan oleh Google LLC, bagian dari Alphabet Inc. Google LLC merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berfokus pada produk dan layanan. Produk yang dimaksud merupakan produk berbasis internet, seperti cloud computing, perangkat lunak, dan perangkat keras. Sedangkan Alphabet Inc. merupakan induk dari perusahaan ini, or the holding company, yang didirikan pada tahun 2015 pada tanggal 10 Agustus. Dan perusahaan ini merupakan sebagian dari restrukturisasi besar-besaran Google. Siap, Mas. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa Google Meet itu dibuat oleh tim Google di bawah perusahaan Alphabet Inc. Nah, mari kita bahas. Kenapa sih mereka membuat aplikasi seperti ini? Ternyata jawabannya itu simpel banget. Supaya kolaborasi jarak jauh itu semudah ngobrol kayak di kantin. Atau mungkin kelompok belajar yang sering kita lakuin di kampus, itu bisa kita lakuin dengan mudah. Nah, wajar kalau misalnya perusahaan induk seperti Alphabet Inc. itu mengeluarkan aplikasi seperti ini. Dan siapakah target penggunanya? Target penggunanya ya kita semua, mulai dari mahasiswa, dosen, bahkan sampai CEO perusahaan pun menggunakan aplikasi ini supaya memudahkan kolaborasi, contohnya seperti rapat dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur-fitur utama dari Google Meet. Yang pertama, audio dan gambar yang jelas banget. Di sini audionya jernih dan gambar yang tajam memberikan kenyamanan kita ketika melakukan konferensi video. Lalu juga ada fitur noise cancellation yang bisa meredam suara-suara yang mengganggu di sekitar kita. Jadi nggak mengganggu konferensi yang sedang dilakukan. Lalu juga ada fitur chat di mana kita bisa mengirim pesan ataupun link sehingga tidak mengganggu pembicaraan yang sedang berlangsung. Juga ada live caption yang dimana ketika kita melakukan meeting dengan bahasa asing,
tapi kita tidak memahami apa yang dibicarakan, nah kita bisa menggunakan fitur live caption ini sehingga ada teks transkrip di bawah video yang akan ditampilkan. Juga dapat membantu mereka yang mengalami gangguan pendengaran. Lalu juga ada fitur share screen di mana ketika kita sedang melakukan presentasi dan ingin menampilkan materi yang akan dipresentasikan, kita bisa menggunakan fitur share screen ini. Nah, kita tinggal klik present, kemudian kita pilih window ataupun tab atau seluruh layar. Nah, selanjutnya Google Calendar ini juga Google Meet ini juga terintegrasi dengan Google Calendar. Jadi kita bisa mengatur jadwal meeting dengan terstruktur dan undangan linknya akan dikirimkan ke email masing-masing peserta. Nah, masih banyak lagi nih fitur-fitur utama dari Google Meet ini. Yang pertama ada breakout room, di mana kita bisa diskusi kelompok, kemudian ada raise hand, jadi kita nggak saling potong pembicaraan, lalu ada screen record. Jadi kita bisa merekam meeting yang dilakukan agar bisa ditonton kembali kemudian hari. Nah, itu dia fitur-fitur utama dari Google Meet ini. Namun perlu diakui kalau Google Meet itu punya kekurangan. Dia hanya bisa menampung 250 peserta, sedangkan aplikasi pesaingnya itu bisa sampai 500 peserta. Mungkin untuk keterbatasan selanjutnya dari aplikasi ini adalah tampilannya itu kurang intuitif sehingga para pengguna baru sulit untuk menemukan perekaman serta breakout room dalam aplikasi ini. Sedangkan aplikasi sebelah mereka dapat menggunakannya secara gampang karena tampilannya sangat mudah bagi pengguna baru. Fitur papan tulis digital juga tidak tersedia langsung di Google Meet, harus menggunakan aplikasi tambahan yaitu Google Jamboard. Nah, tadi kita sudah mendengarkan apa itu Google Meet, apa fitur-fiturnya, kelebihan, kekurangan, dan juga sejarahnya. Nah, sekarang langsung saja kita ke aplikasi Google. Nah, semuanya kan udah pada ngumpul nih. Yuk, pada on cam yuk. On cam. Gimana guys? Aduh, ribet banget ini tugas. Gimana, ada perkembangan nggak? guys, ini kan background aku agak kurang ya. Aku izin pakai ini ya, pakai blur. Aman. Oke, santai. Ini kan di gue lagi rame banget ya. Gue kayaknya izin ngikutin lewat live caption ya. Nanti kalau gue ada tanggapan atau apapun itu, gue sampein lewat chat ya. Oke, aman. Thank you, Ariel. Yuk, lanjut yuk. Jadi, gimana tadi pembahasannya sampai mana? Jadi kayak gini guys, aku mau izin masuk dulu. Terkait perkembangan editing videonya udah hampir selesai. Tinggal sedikit lagi sih kalau misalnya aku mau coba tunjukin kalian. Sebentar ya, aku share screen terlebih dahulu nih. Boleh. Tolong share screen dong. Oke, sebentar ya. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Nah, di sini nih video kita udah hampir selesai. Namun ada masalahnya nih teman-teman. Aku masih bingung editingnya gimana. Kalau bisa bantu nggak teman-teman? Kira-kira ada yang bisa bantu nggak ya? Itu masalahnya tuh di bagian mananya ya, Bob? Coba tunjukin dong di ininya. Di sini mas. Jadi kalau ketika aku pakai aplikasi Canva ini, nah yang ini dia bagian ini nge-lag mas. Oke. Coba ada yang bisa beri tanggapan nggak? Boleh, Yasmin? Nanti aku bantu ya Bob, tinggal di share aja ya link Canva-nya. Oke, aku share lewat ini aja ya. Aku share lewat chatnya aja, pesan. Kenapa Ilma? Kenapa? Tapi bentar ya, di sini lagi berisik. Aku nyalain dulu fitur ininya ya, peredam kebisingannya. Oke, udah nyalain. Ini kalau misalkan pakai Canva itu nge-lag, gimana kalau misalkan pakai aplikasi editing lain? Itu memungkinkan nggak?
Mungkin aja kok aku nanti coba pakai CapCut ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa sih dihubungin di ini sih di chat meeting ini gitu. Ada yang mau ditambahin lagi nggak guys? Cukup. Cukup ya. Oke mungkin thank you ya atas progresnya gitu dalam waktu singkat ini. Makasih semuanya. Bye bye. Nah.